Shalom, mari kita memuji Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita akan selalu berharap kepada Tuhan Yesus ya. Kiranya apapun yang kita lakukan hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar setiap perkataan yang kita baca hari ini, kita tahu merupakan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang dicatat oleh para muridnya, para rasulnya. Kiranya perkataan-perkataan yang penuh dengan Roh Kudus ini benar-benar masuk dalam hati kita, berakar kuat, berbuah lebat, memberkati hidup kita dan orang-orang sekitar kita, siapapun. Kiranya kasih Allah, kita benar-benar tahu bagaimana mengasihi Tuhan Yesus yang benar. Allah Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga anaknya yang tunggal dikirim ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kemudian Yesus kembali ke Bapa. Tapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus. Tapi satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus itu adalah dengan apa? Dengan mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang benar, yaitu dengan melakukan semua perintahnya. Itu satu-satunya cara agar sekarang kita dikasihi Bapa itu dengan mengasihi Tuhan Yesus. Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi selama di bumi Tuhan Yesus dibunuh, disiksa, ditolak manusia. Tuhan Yesus kembali ke Bapa. Tapi Tuhan Yesus tetap mencintai murid-muridnya, meminta agar Injil disebarkan sampai seluruh bumi. Injil yang merupakan perkataan Bapa sendiri yang didengar oleh Tuhan Yesus, di mana ini merupakan hakim kita nantinya. Amin ya. Amin. Satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus yang merupakan roh yang keluar dari Bapa sendiri adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan ke Bapa, jalan mendapatkan Roh Kudus itu, Roh penghibur yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan yang merupakan hak kita juga apabila kita sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus, agar Bapa mengasihi kita, agar Roh Kudus dikirim ke kita atas permintaan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita sebarkan Injil ini. Kita tahu jalannya adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung. Kita bersama-sama memiliki target yang sama, yaitu surga. Mari kita saling mendukung, saling membantu untuk mencapai surga yang benar-benar sudah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa
mengalir memenuhi hidupku. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita akan baca di Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu selama mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka,
Dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin ya, amin. Ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Doa ini benar-benar menyentuh kita. Doa dari Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Kita akan baca ya, kita akan renungkan ayat demi ayat. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, dipermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapa, muliakanlah aku supaya aku mempermuliakan engkau. Apa? Segala mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu merupakan kemuliaan yang diberikan Bapa. Dan apabila Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, Tuhan Yesus juga mempermuliakan Bapa, karena Tuhan Yesus selalu berkata apapun yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan segala sesuatu yang didengar dari Bapa sendiri. Bahwa ini semua adalah kehendak Bapa. Tuhan Yesus selalu mempermuliakan Bapa yang di surga, selalu mengatasnamakan Bapa. Amin ya. Sama seperti engkau telah memberitahukan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini doa Tuhan Yesus. Akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita tahu orang-orang yang dikasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu memang benar-benar orang-orang yang diberikan Bapa sendiri. Kita pernah baca di mana milik kepunyaannya ini nantinya tidak akan diambil oleh siapapun. Kenapa? Karena itu diberikan oleh Bapa sendiri. Orang Farisi yang walaupun mempelajari kitab Taurat, bahkan hafal, tapi karena tidak mengenal Bapa dengan benar, Roh Kudus pun tidak berbicara kan. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang diberikan kepada Tuhan Yesus benar-benar orang-orang yang dari Bapa, yang seorang pun tidak akan bisa mengambilnya. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalamnya. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Mesias. Amin ya. Tuhan Yesus berdoa seperti ini setelah murid-murid mengakui, seperti yang kita baca kemarin. Sekarang kami tahu di ayat 30 ya, dari pasal 16, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Setelah pengakuan ini Tuhan Yesus berdoa. Amin ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Setelah pengakuan itu Tuhan Yesus berdoa. Amin ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu Firman yang telah menjadi manusia. Di sini dikatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus merupakan bagian dari Bapa sendiri sebelum dunia ada. Amin ya. Amin. Ini Tuhan Yesus kita yang ada sebelum dunia ada. Amin ya.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini setelah murid-murid mengakui, ini doa Tuhan Yesus. Mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ini doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Setelah pengakuan itu Tuhan Yesus berdoa panjang lebar untuk murid-murid. Betapa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini dikatakan Tuhan Yesus, yang telah kau berikan kepada Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu Tuhan Yesus katakannya, itu orang-orang itu pasti diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, di mana seorang pun tidak bisa mengambilnya. Karena apa? Ada Roh Kudus di orang-orang tersebut. Mereka benar-benar bisa mengenal Tuhan Yesus. Orang yang membaca kitab Taurat setiap hari pun kalau tidak ada Roh Kudus malah selalu mencela Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan. Itu makanya Tuhan Yesus katakan orang-orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus benar-benar orang yang dari Bapa sendiri, yang ada Roh Kudus, yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Amin ya. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya Tuhan, peliharalah mereka dalam namamu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, mendoakan murid-muridnya kepada Bapa, peliharalah mereka, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini doa Tuhan Yesus, agar mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Tuhan Yesus berdoa saat masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Apa? Supaya penuh sukacitanya. Ini yang dimaui Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dunia membenci murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saat itu. Karena mereka bukan dari dunia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita bukan dari dunia. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, supaya ikut Tuhan Yesus maksudnya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Supaya Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, sekarang aku yang mengutus mereka ke dalam dunia. Aku
Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi bukan murid-murid saja yang didoakan Tuhan Yesus, tapi siapapun yang percaya akan pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus tersebut atas Injil yang mereka beritakan. Apabila kita percaya, Tuhan Yesus juga mendoakan kita. Amin ya, amin. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya sama, Engkau di dalam aku di dalam mereka. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ini dikatakan Tuhan Yesus, aku telah memberikan murid-muridku itu kemuliaan sama seperti Bapa yang telah memberikan Tuhan Yesus kemuliaan. Amin, kita imani itu. Amin ya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku, agar dunia tahu bahwa akulah yang mengutus mereka. Agar mereka sempurna menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus yang menjadi satu dengan Bapa. Amin ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Indah banget ya doanya. Tuhan Yesus mau agar murid-murid Tuhan Yesus tuh akan berada di tempat yang sama seperti Tuhan Yesus berada, yaitu di mana? Di surga. Tuhan Yesus berdoa untuk melindungi mereka, menyempurnakan mereka. Itu doa Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Tuhan Yesus mendoakan agar murid-muridnya disempurnakan, dipermuliakan, agar dunia tahu bahwa Bapa, Tuhan Yesuslah yang mengutus murid-muridnya. Mukjizat terjadi saat murid-murid Tuhan Yesus melakukan doa seperti Petrus dan banyak lagi. Tuhan Yesus juga mau murid-muridnya dilindungi. Tuhan Yesus juga mau siapapun yang mendengarkan murid-muridnya dalam memberitakan Injil dan percaya juga dilindungi, juga dipermuliakan. Tuhan Yesus juga berdoa agar saat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu surga, murid-muridnya juga ikut bersama dia. Itu Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita benar-benar bersuka cita, itu loh doa Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada perkataan murid-muridnya aja, Tuhan Yesus sudah doakan sebelum murid-muridnya mulai memberitakan Injil. Tuhan Yesus sudah doakan, permuliakanlah setiap orang yang mendengar perkataan mereka. Sempurnakanlah murid-muridku agar sama seperti aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, agar mereka satu juga di dalam kita. Itu Tuhan Yesus kita. Amin ya. Luar biasa, itu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang nyata masih berbicara sampai hari ini. Salah satunya dengan saya. Itu juga bisa terjadi dengan saudara-saudara semua. Kita imani, anak cucu kita masih bisa mendengar suara Tuhan Yesus, masih bisa mendengar Roh Kudus yang menubuatkan hal-hal di masa-masa mendatang. Asalkan apa? Asalkan masih ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan cara apa? Melakukan perintah-perintahnya, memegang erat perintahnya dan melakukannya. Satu-satunya cara agar Bapa mengasihi kita,
sehingga Roh Kudus yang berasal dari diri Bapa sendiri ada di dalam kita. Dan saat Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak hanya Roh Kudus, tapi Bapa dan Anak ada dalam diri kita. Sehingga kalau Tuhan Yesus berkenan, Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya pada kita. Kita imani itu terjadi pada diri kita dan anak-anak keturunan kita. Kita saling dukung, saling menguatkan, menceritakan ini loh Tuhan Yesus kita. Yang berdoa bagi murid-muridnya, bahkan orang-orang yang nantinya akan mendengarkan khotbah murid-muridnya pun dan percaya itu sudah didoakan. Sudah didoakan kita sama Tuhan Yesus. Apabila kita percaya, kita dipermuliakan, itu doa Tuhan Yesus. Kita imani itu. Kita ada di doa Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengar berita Injil sudah ada di dalam doa Tuhan Yesus. Kita imani itu, kita ceritakan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Amin.